Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka minan nar wa min al-bid'ah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Marilah kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita dalam salah satu rumahnya, yakni masjid yang kita cintai ini. Kemudian tidak terasa hadirin wal hadirat kaum muslimin, bahwasanya kita sudah berada dalam salah satu bulan yang Allah muliakan, yang dikenal dengan istilah Asy-Syuhur al-Muharramah, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada di penghujung bulan Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam ayat 36 dari surah At-Taubah yang sering kita dengar, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, ila akhiril ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah, isna asyara, ada 12 bulan. Dan jumlah bilangan bulan yang 12 ini sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam kitab Allah. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal ardh, di hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Jadi maksudnya bukan bulan itu haram, bukan ya. Artinya bulan itu Allah muliakan. Karena dalam bahasa Arab memuliakan itu adalah ihtarama yahtarimu ihtiraman. Jadi asal katanya ya haram, ya haruma asalnya. Artinya bulan tersebut adalah bulan yang Allah muliakan. Di mana sisi kemuliaannya? Ternyata dalam kelanjutan dalam ayat ini Allah mengatakan dzalikad dinul qayyim, ini adalah agama yang lurus, agama Islam. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di dalamnya, di dalam bulan-bulan haram tersebut diri kalian. Maka Imam Ibnu Katsir ya ketika mentafsirkan ayat ini, beliau menukilkan
tafsir daripada mufassir sahabah, dari ahli tafsir sahabat. Siapa itu, akhi? Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bahwasanya Ibnu Katsir mengatakan qala Ali bin Abi Thalhah, berkata Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, ya, qauluhu, ketika mentafsirkan firman Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fala tazlimu fihinna anfusakum, ya, jangan kalian zalimi pada bulan-bulan haram tersebut diri kalian. Maka Ibnu Abbas mengatakan yaitu fi kullihin, jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada seluruh bulan gitu. Tsumma ikhtassa min zalika, kemudian Allah mengkhususkan dari seluruh bulan yang 12 itu arba'ata ashhurin, 4 bulan. Faja'alahunna haraman, kemudian Allah menjadikan 4 bulan haram tersebut bulan yang Allah muliakan. Wa 'azzama hurumatihin, kemudian Allah mengagungkan kehormatan bulan tersebut. Wa ja'ala dzamba fihinna a'zam, dan Allah jadikan perbuatan dosa yang dilakukan di bulan tersebut besar, ya, agung ganjaran dosanya gitu. Wal amal as-salihah wal ajra a'zam, demikian pula sebaliknya amal saleh, ya, kebaikannya pula, ganjaran kebaikannya pula dibesarkan, dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa kita mesti mengetahui bulan haram ini? Karena ternyata amalan saleh di dalamnya itu Allah lipat gandakan pahala kebaikannya. Sehingga dalam mindset kita, tidak hanya di bulan Ramadan kita mesti semangat beramal saleh. Karena memang kebiasaan kita kalau di bulan Ramadan rajin baca Al-Quran. Ternyata di bulan-bulan haram ini juga Allah lipat gandakan pahala bacaan Quran yang kita baca di sini. Ya, alasan kenapa para ulama menjelaskan tentang pentingnya bulan haram ini. Dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan bahwasanya bulan haram itu ada 4. Dzul Qa'dati wa Dzul Hijjati wal Muharramu wa Rajab. Bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, kemudian tanggal 1 bulan 1, ya, bulan Al-Muharram, kemudian bulan Rajab yang kita berada di penghujung bulan Rajab tersebut. Pertanyaannya, secara bahasa Rajab itu apa? Masih dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Rajab itu secara bahasa diambil dari masdarnya tarjib, ya. Kalau difiilkan menjadi rajab, rajaba yurajibu tarjiban, yang artinya adalah at-ta'zim, mengagungkan. Jadi Rajab itu adalah keagungan. Artinya apa? Pahala yang dikerjakan di bulan Rajab ini Allah lipat gandakan, itu maksudnya. Kemudian sebaliknya dosa yang dilakukan tentu tidak seperti dosa di selain bulan haram ini, terutama bulan Rajab ini. Jadi maksiat yang dilakukan oleh anak Adam ini Allah lipat gandakan, ya, dosanya gitu. Sehingga berbuat dosa di bulan ini tidak sama dengan berbuat dosa di bulan-bulan yang lain. Ini hadirin yang mesti kita wanti-wanti diri kita. Orang berdusta di bulan Rajab boleh jadi, ya, wallahu alam gitu, boleh jadi Allah lipat gandakan 100 kali berbuat dusta di selain bulan haram ini gitu, ya. Maksiat itu apa? Apa dawabit, ya? Apa garis acuan yang dimaksud dengan maksiat itu, akhi? Dawabitnya apa? Nah, ini gampang saja. Maksiat itu adalah tarkul wajibat wa fi'lul muharramat, itu aja. Itu dawabit, ya, itu kriteria batasan sesuatu dikatakan maksiat. Maksiat itu meninggalkan kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban kita, misalkan sholat, ya, kita tinggalkan gitu. Sholat, ya, misalkan dalam pendapat yang rajih, ya, berjamaah bagi laki-laki tanpa udzur ditinggalkan, ini juga termasuk, ya, tarkul wajibat. Berarti berdosa. Namun bukan berarti dia sholat sendirian nggak sah, tetap sah. Namun ternyata, ya, dosa meninggalkan sholat itu berjamaah di bulan Rajab ini ternyata,
ya dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka kita dengan kita mengetahui kedudukan bulan ini, maka ini bisa menjadi ya suatu pengingat bagi kita, sehingga kita betul-betul mewanti-wanti diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dan melakukan apa yang Allah haramkan juga termasuk dosa. Ya, boleh jadi dosa kecil yang kita lakukan di bulan ini Allah lipat gandakan sehingga masuk ya di sisi Allah. Wallahu alam, kita nggak tahu ya. Karena secara umum ulama mengatakan dosa itu dilipat gandakan. Boleh jadi akan setara dengan yang dosa besar di selain bulan haram ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Artinya, intinya kita mesti mewanti-wanti diri dan memperbanyak istighfar, berdoa, beramal soleh di bulan haram ini, terutama bulan Rajab ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik, demikian juga belajar ilmu agama, ini kan termasuk ibadah ini. Boleh jadi ya kita menghadiri majelis ilmu di bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah ya. Karena ulama ijma' sepakat itu. Seluruh amal soleh itu ya tudha'af ya, didabelkan, dilipat gandakan oleh Allah ganjarannya. Taib, pada pembahasan yang lalu kita masih pada dalil ya. Surah Al-Baqarah ayat 165, masih pada bab tafsiru at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ya, tafsir dari tauhid. Bab tafsir tauhid, bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dalil yang telah kita bacakan sebelumnya itu surah Al-Baqarah ayat 165. Kalau bisa dihafal ya Bang ya. Kalau kami dulu ya ada setorannya nih. Jadi kita butuh ini dihafal matannya, karena matannya itu ayat, hadis dan qaulu salaf, itu saja isinya. Ya persis seperti dalam Sahih Bukhari ya. Ayat, hadis, kemudian perkataan ulama salaf. Kalau nggak sahabat tabi'in, kalau nggak tabi'in atba'ut tabi'in gitu, atau ulama-ulama mazhab begitu. Jadi isinya kitab tauhid ini nggak ada yang lain gitu. Ayat ya, hadis, Al-Qur'an, sunnah gitu saja gitu. Makanya ya orang-orang yang menfitnah buku ini mengajarkan teroris ya, kita suruh mendatangkan di mana dalam buku ini Syekh menyuruh orang membunuh. Ya, memerintahkan manusia untuk membunuh orang lain secara zalim, ya, nggak ada gitu, tidak bisa dibuktikan gitu, karena semuanya Al-Quran ya, tinggal nanti bagaimana orang itu memahaminya kan gitu. Makanya kita baca syarahnya, penjelasannya gitu. Maka tidaklah sebagai sebuah keadilan, tidaklah bentuk sebuah keadilan ya, kalau ada teroris sekarang pakai buku ini, kita cap buku ini yang salah. Bukan bukunya yang salah, namun pemahaman yang salah. Bahkan teroris pakai Al-Quran juga, ya kan? Iya, baca tafsir juga, bukan tafsirnya yang salah, namun dia memahami tafsir tersebut yang salah. Pakai tafsir Ibnu Katsir juga terkadang. Nah, ini ya terkadang orang ia menyamaratakan gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau berkata, pensyarah kitab ini Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul ayati lil bab ya, kesesuaian ayat di atas ya, yakni surah Al-Baqarah 165 tersebut dengan pembahasan kitab bab yang kita bahas, ada bab tafsir tauhid ya dan syahadat la ilaha illallah. Jadi di mana sisi kesesuaiannya? Di mana korelasinya, hubungannya di mana kan gitu. Kenapa penulis membawa ayat ini kan gitu. Kemudian kata beliau, annaha, sesungguhnya ayat ini, kenapa, apa alasannya penulis membawakan ayat ini? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwasanya ayat ini minan nususil ya mubinati, di antara nas-nas Al-Quran yang sangat jelas gitu. Atau bisa juga kita baca dua ini ya, minan nususil mubayyinati, di antara nas Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan li tafsiri tauhid, terhadap tafsir dari tauhid. Nah,
Di mana kita tahu Pak bahwasanya ayat ini ada kandungan tafsir tauhid? Di ayat mana syahid dari ayat ini? Coba sebelumnya sudah kita bahas ya. Ikhwan-ikhwan yang sudah belajar yang pada sebelumnya, di mana ya syahid dari ayat ini bahwasanya ayat ini kata beliau terkandung di dalamnya ya kan tafsir dari kalimat tauhid itu. Yang mana? Iya, yang mana akhi? Akhi Akil? Iya, dalam ayat ini sangat jelas sekali ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah gitu. Dalam ayat ini, dalam kandungan ayat ini terdapat di situ tafsir dari kalimat tauhid gitu ya. Karena orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, berarti orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka mereka akan menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Berarti ayat ini menjelaskan ya konsekuensi daripada tauhid atau lawan dari tauhid itu adalah kesyirikan. Mana bentuk kesyirikannya? Ya, manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan sehingga mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah gitu. Di situ ya letak bahwasanya ayat itu terdapat di dalamnya tafsir la ilaha illallah atau tafsir tauhid. Wa syahadati alla ilaha illallah, tafsir dari syahadat la ilaha illallah gitu. Haitsu, ini dijelaskan lagi oleh beliau ya, haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'allah. Ketika, bisa kita artikan haitsu itu ketika ya. Dallat, ayat ini menunjukkan ala bahwasanya anna man ittakhadha niddan ma'allah, barang siapa yang menjadikan tandingan bersama Allah, yuhibbuhu kamahabbatillah, yang tandingan tersebut dia cintai sebagaimana dia mencintai Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik gitu. Karena tauhid itu ada terkandung dua hal ya, menjauhkan perbuatan syirik ya, la ilaha itu kan nafyu itu sebenarnya menafikan segala bentuk kesyirikan ya, karena sumber kesyirikan itu adalah ketika seseorang memberikan peribadahan, mengakui sesembahan selain Allah, itu sumber dari perbuatan syirik gitu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bentuk perbuatan syirik, yaitu apa? Seseorang menjadikan tandingan bagi Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mahabbah. Sehingga di antara bentuk syirik besar itu ulama mengatakan asyirku fil mahabbah. Syirik dalam bentuk cinta. Ini sering kami jelaskan. Bahkan dalam pengajian kitab Syarah Al-Usul As-Salasah pun dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin ya ketika mensyarah Al-Usul As-Salasah, bahwasanya cinta itu ada beberapa perinciannya. Yang pertama ada cinta yang sifatnya apa? Tabi'iyah, jibillah ya, orang cinta kepada harta, wanita gitu. Maka di sini tidak masuk ya ke dalam cinta yang mengandung konsekuensi pelakunya musyrik, masuk ke dalam kategori syirik ya. Jadi cinta kepada wanita boleh saja, itu fitrah manusia, namun tata caranya diatur oleh agama, harus didahului dengan pernikahan ya kan. Cintanya itu diatur, tata cara melampiaskan cinta itu dengan syariat gitu. Namun cinta yang di sini yang dimaksud adalah cinta yang mengandung ketundukan dan peribadahan yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Contoh ya, seseorang itu mencintai makhluk misalkan, sehingga dengan cintanya makhluk itu dia meyakini makhluk itu bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan manfaat ya. Kalau seandainya kita tidak ya beristighosah sama syekh ya, apa namanya itu, Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan, katanya kita akan terkena musibah, kita bahaya ya. Kalau seandainya kita pindahkan kuburan Mbah Priuk ini bahaya gitu ya, sangkai cintanya kepada orang soleh yang sudah wafat tersebut ya
membuat dia meminta-minta ya kepada orang soleh itu, ini masuk ke dalam cinta yang mengandung kesyirikan. Nah itu, nauzubillah min zalik ya. Nah, kami pernah dulu ke Padang itu, ke Sumatera Barat, Ulaan itu ya, di Pariaman itu, waktu gempa ini kata Pak Ustadz ya, ya kami berlindung ya ke makamnya Syekh Burhanuddin itu. Alhamdulillah selamat kami ya. Masya Allah kami sangat ini dengan Syekh itu. Nah, itu bisa, berarti saking cintanya kepada Syekh kan gitu. Akhirnya dia minta-minta sama Syekh yang sudah wafat itu. Ini masuk ini ya. Na'udzubillahi min zalik ya. Ini yang harus kita waspadai. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka sangat mencintai patung-patung mereka kan gitu. Sebagaimana mereka mencintai Allah, cinta Allah juga, mereka mengakui Allah juga gitu. Namun dalam satu sisi mereka juga mencintai patung-patung mereka. Mereka juga percaya kepada Allah, cinta kepada Allah. Sementara dalam satu sisi mereka juga terikat hati mereka cinta kepada orang-orang soleh yang sudah wafat ya. Kuburan-kuburan orang soleh yang mereka keramatkan, nah, itu masuk dalam kategori ini. Maka inilah yang mesti kita bersihkan, keyakinan-keyakinan yang seperti ini ya. Kemudian kata beliau, fa ulima anna ma'na tauhid, maka diketahui berdasarkan ayat ini sesungguhnya makna tauhid adalah an yufrada ar-rabbu bihadhil mahabbah. Hendaknya Rabb Tuhan kita Allah diesakan dengan kecintaan yang seperti ini. Yang mana kecintaan ini kata beliau allati tastalzimu ikhlasal ibadati lahu wahdahu. Kecintaan ini melazimkan atau berkonsekuensi kepada keikhlasan beribadah kepada Allah semata, wazulla dan kehinaan menghinakan diri kepada Allah, wal khudu'a lahu dan tunduk kepada Allah wahdahu saja, kepada Allah satu-satunya saja kita ya tunduk dan menghambakan diri. Beda dengan orang-orang ghulatus sufiyah. Nah, mereka tunduk dan menghambakan diri pada gurunya gitu. Ya. Sampai-sampai ada salah satu tarekat ya, Thariqah Sufiyah di Sudan nih, saya pernah lihat videonya itu. Muridnya itu sampai-sampai dia sujud gitu Pak. Ya sujud betul sama gurunya. Karena gurunya inilah katanya satu-satu wasilah menuju Allah. Nah, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Rasul saja nggak mau sahabatnya berdiri untuk menyambut kedatangannya. Ketika sahabat berdiri disuruh duduk oleh Nabi, nggak usah gitu, nggak usah berlebihan. Ya, sehingganya para ulama mengatakan makruh hukumnya kan gitu. Bahkan dilarang juga kita itu merebahkan diri kita ya, merendahkan diri kita gitu. Karena di situ akan masuk perbuatan-perbuatan ghulu gitu. Dan Rasul melarang itu semua, karena Rasul SAW itu adalah orang yang sangat peduli terhadap perkara tauhid ya. Kemudian kata beliau, ma yustafadu minal ayah, apa pelajaran faidah dari ayat yang kita bacakan sebelumnya ini, Al-Baqarah 165 tersebut. Yang pertama, anna min makna tauhid, sesungguhnya di antara makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, dan makna syahadat la ilaha illallah, ifradullahi ta'ala bil mahabbati al-muqtadiyati lil zulli wal khudu'i. Di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan atau dengan kecintaan. Ya, artinya apa? Ada cinta. Ya, ada cinta yang mana cinta itu mengandung ketundukan dan penghambaan diri. Al-muqtadiyah ya, al-muqtadiyah itu yang berkonsekuensi gitu ya, atau yang mengarah atau yang berakibatkan kepada az-zul, kehinaan. Zul itu artinya kehinaan ya. Wal khudu' dan ketundukan.
Jadi memang cinta itu ada cinta yang hukumnya mubah. Namun yang mubah ini bisa jatuh kepada yang haram, Pak. Kapan hari cinta yang mubah itu bisa jatuh ke dalam yang hukumnya bisa menjadi haram? Cinta sama perempuan kan itu kan mubah hukum asalnya, tapi bisa menjadi haram. Gampang aja ya. Kapan? Kalau pacaran, ya, kalau khalwat, berdua-duaan, ya, menyentuh tangannya dengan sengaja, ya, kecuali nggak sengaja tersentuh perempuan itu nggak apa-apa ya. Ya kayak kita tawaf ya, dia lagi rame gitu ya. Kan nggak bisa ini kata Syekh Shalih Al Fauzan, memang hukum ikhtilat di Masjidil Haram itu berbeda dengan selainnya, memang zahmah, apa namanya itu, memang orang berdesak-desakan gitu, maka sulit untuk apa, untuk mengaturnya gitu. Jadi kan kalau bapak yang pernah tawaf di situ kan ya terkadang ada perempuan juga gitu ya, iya. Nah, terkadang tersentuh tanpa sengaja, ini tidak apa-apa gitu ya. Ya, namun kalau sengaja ini tentu hukumnya haram gitu. Kemudian cinta yang apa namanya itu, yang mubah itu kalau melanggar hukum Allah itu bisa menjadi haram. Jadi ada hukumnya mubah, ada yang haram, kemudian ada yang sampai kepada derajat syirik. Itu mencintai sesuatu makhluk ya selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Cinta yang khusus itu, cinta itu hanya untuk Allah gitu. Cinta gimana yang hanya untuk Allah, Pak? Ya cinta yang di dalamnya terkandung penghambaan. Kita masing-masing yang bisa merasakan gitu. Pas kita sholat, ya Allah, kita kan cinta tuh. Kita itu harus beribadah dengan Allah dengan arkanul ibadah. Di antara rukun ibadah itu apa? Cinta itu, cinta al-mahabbah wal raja wal khauf gitu. Nah, di antaranya kita beribadah kepada Allah itu motif dorongannya adalah karena kita cinta kepada Allah gitu. Karena dorongan rasa cinta kepada Allah. Cinta inilah yang dinamakan dengan cinta ibadah. Ya. Jadi orang mati-matian membela kuburan keramat itu kena ibadah atau kenapa itu? Ya karena ibadah, keyakinannya gitu. Karena mereka merasa ya dapat pahala ya dengan apa namanya itu, dengan mencium batu nisan itu ya. Itu aneh, kadang saya ketawa ya. Karena pengalaman saya banyak waktu di Tarim itu, wallah musta'an, nangis orang itu di Masjid Haram aja di depan Ka'bah nggak mau nangis dia kan, masa di kuburan nangis ya, tambah pula dicium-cium batu nisan itu, Allah musta'an ya. Ya kalau seandainya itu baik tentu Rasul ya, lau kana khairan la sabaquna ilaihi ya, tentu Rasul dan para sahabatnya sudah seperti itu. Pasti ada riwayat ya Nabi nangis-nangis ya mencium nisan kuburan Nabi Adam atau nabi-nabi. Ternyata ini diantara bentuk bagaimana tauhid di masa Nabi itu ternyata tidak diketahui, Pak. Nggak ada riwayat Nabi sahabat tuh cari-cari kuburan para nabi sebelumnya yang soleh-soleh gitu ya, atau kuburan ada wali ya yang disebutkan dalam Al-Quran itu kan, wali itu kan hamba Allah yang soleh gitu. Luqmanul Hakim itu seorang wali itu. Ada nggak riwayat Nabi dan sahabat mencari kuburannya ya, kemudian tabaruk, istighosah, cium-cium batu nisan, yang nggak ada. Itu memang hal-hal yang tidak merupakan bagian dari agama Islam ini ya. Namun kalau kita bahas itu kan ada yang meradang juga kadang ya. Karena memang hatinya sudah terikat dengan kuburan. Kalau kita panggil kuburiyun marah pula dia. Padahal memang kenyataan gitu ya. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran dari ayat ini, annal musyrikina yuhibbunallaha hubban aziman. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar gitu. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam, namun kecintaan tersebut tidaklah ya memasukkan mereka ke dalam agama Islam, tidaklah menjadikan mereka muslim, orang yang beragama Islam. Kenapa? Alasannya apa? Ini disebutkan oleh beliau, li'annahum, karena mereka asyraku ma'ahu ghairahu fiha, karena mereka mempersekutukan Allah ya dengan selain Allah di dalam ibadah atau kecintaan mereka tersebut. Artinya mereka enggak murni cinta kepada Allah ya. Di samping mereka cinta kepada Allah,
mereka juga cinta kepada patung-patung mereka, kepada sembahan mereka gitu. Kemudian pelajaran yang ketiga, annasyirka zulmun. Sesungguhnya syirik itu adalah sebuah kezoliman, jelas sekali Pak ya. Bahkan syirik itu adalah azlamu zulmin ya. Kezoliman yang paling besar. Sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar ya, surah Al-Luqman ayat 3 itu ya. Inna syirka la zulmun azim. Ada dua taukid di situ, ada lam taukid, la zulmun, lam tu lam taukid, betul-betul sebuah kezoliman. Tambah pakai naat, sifat, diberikan sifat azim lagi. Itu juga sebagai taukid menegaskan bahwasanya syirik itu betul-betul sesuatu yang sangat besar sekali, dosa yang paling besar. Jadi kita beribadah ini nggak cukup beribadah. Jadi Allah menyuruh kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu maknanya Allah tidak hanya menyuruh kita beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tidak cukup sampai di situ Pak. Karena kalau beribadah, orang-orang Nasrani, Buddha beribadah juga. Namun illa liya'budun ini sebagaimana Imam Al-Baghawi, itu bisa dicek dalam tafsirnya ya. Salah satu tafsir dari illa liya'budun itu illa liwahidun gitu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku dalam peribadahan. Itulah makna yang sering kita sampaikan ya. Firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya milik Allah. Artinya apa? Artinya ada orang yang solatnya itu tidak lillahi rabbil alamin, tidak kepada Allah. Sehingganya disuruh Nabi menjelaskan, menyampaikan gitu. Qul itu kan fil amr dalam ayat ini. Allah memerintahkan Nabi, qul katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya solat aku ini, solat yang kita kerjakan ini gitu ya. Dan sesembelihan yang kita sembelih, karena asbabun nuzul dari ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, karena di antara kebiasaan orang musyrik ya, yadbahuna li asnamihim ya, ma'annahum ya'tarifuna bi anna Allah khaliquhum. Mereka itu menyembelih hewan sesembelihan untuk patung-patung mereka, sementara mereka mengakui bahwasanya Allah pemberi rezeki, Allah yang menciptakan mereka gitu. Kenapa? Karena mereka memberikan ibadah sembelihan kepada selain Allah. Dengan itu, dengan perbuatan itu, maka tidak bermanfaat keyakinan mereka sekedar meyakini Allah yang maha pencipta, Allah yang maha memberi rezeki, nggak bermanfaat lagi kalau seandainya mereka tidak murni beribadah kepada Allah gitu. Jadi orang musyrik itu di samping mereka menyembelih untuk Allah, mereka menyembelih juga ternyata kepada patung-patung mereka. Maka Allah menyuruh mereka beribadah hanya kepada Allah. Makanya makna illa liya'budun itu Imam Baghawi mengatakan illa liwahidun gitu. Karena kalau seandainya hanya sekedar beribadah ya, orang-orang non muslim juga beribadah. Namun apa beda dengan ibadah orang Islam? Orang Islam beribadah hanya kepada Allah. Orang muslim beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang lain ketika Allah menyuruh kita beribadah, memerintahkan kita beribadah, surah An-Nisa ya, ayat 36 di awal-awalnya. Apa kata Allah? Wa'budullah. Ini kan perintah Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'an. Dan jangan kalian berbuat syirik sedikit kepada Allah gitu. Artinya apa? Jangan kalian persekutukan Allah dalam ibadah yang kalian lakukan tersebut gitu. Jadi ibadah orang Islam betul-betul ibadah yang murni hanya untuk Allah. Ibadahnya orang-orang musyrik dan orang-orang yang mengikuti perangai mereka, di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga meminta kepada selain Allah. Nah, dengan banyak alasan yang mereka bela sampai hari ini mati-matian kan gitu. Iya, dengan alasan tawasul lah, istighosah lah kan gitu. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita masuk kepada dalil yang selanjutnya pada bab tafsir kalimat tauhid ini, yakni dalil dari hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Wa syahru hadhihi tarjamati ma ba'daha fil abwab minal abwabi. Yang artinya wa fi sahih, di dalam hadis sahih, itu sahih Muslim maksud beliau, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Di dalam hadis sahih sahih Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan, di sini ya tidak hanya ucapan lisan, karena ucapan itu ulama membagi dua ya, ada lisanul hal ya, ya ada juga apa namanya itu lisanul maqal ya, lisanul qalb wa lisanul hal ya. Jadi mengucapkan di sini tidak hanya mengucapkan dengan lisan, artinya dia juga sudah mengucapkan dengan anggota tubuhnya dengan mengamalkan la ilaha illallah itu. Gitu. Karena memang iman dalam definisi secara syariat, iman itu tidak hanya al-lisan, ya, al-qaulu bil lisan, tidak hanya sampai di situ. Ya. Karena iman itu harus dibuktikan dengan al-amalu bil arkan, perbuatan dengan anggota tubuh yang sebelumnya wa tasdiqu ya bil qalb, diiringi didahului oleh apa namanya itu pembenaran dalam hati kita gitu. Jadi kalau seandainya kita mendengar hadis atau ayat Al-Qur'an yang mana Rasul mengatakan barang siapa yang mengucapkan ini, artinya tidak hanya sekedar mengucapkan, Pak. Dia mengucapkan yang sebelumnya dia yakini dan dia amalkan. Karena kalau sekedar mengucapkan, burung beo aja bisa juga la ilaha illallah ya. Iya. Nah, kalau sekedar mengucapkan, orang non muslim itu fasih juga dia la ilaha illallah gitu ya. Nah, namun nggak ada keyakinan, tidak diawali dengan keyakinan dan tidak dibuktikan dengan anggota tubuh dan pengamalan dalam kehidupannya, tidak juga bermanfaat perkataan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Maka beliau mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, ini konsekuensi dari la ilaha illallah gitu. Dan dia itu ingkar, dia itu kufur terhadap segala yang disembah selain Allah. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mau mengingkari agama yang mana agama disebut agama selain Allah tersebut terdapat kekufuran yang tidak dia ingkari, maka tidak juga bermanfaat la ilaha illallah, karena tidak dia penuhi rukunnya gitu. Karena la ilaha illallah itu punya rukun, Pak, sebagaimana sholat juga punya rukun. Apa itu rukun sholat? 13 ya, diantaranya ya takbiratul ihram. Jadi dia sholat Allahu dia sholatnya langsung aja alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada takbiratul ihram ya, takbir pembukaannya nggak ada. Apakah sah sholatnya, Pak? Tidak. Begitu juga orang yang la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah tanpa dia mengingkari ilah, sesembahan ya yang disembah selain Allah, agama-agama yang diakui sebagai agama selain agama Islam, tanpa dia ingkari itu, maka la ilaha illallahnya tidak bermanfaat, tidak berguna, walaupun ribuan kali dia la ilaha illallah katanya. Ya, maka tidak bermanfaat. Ini jelas sekali dalam hadis dia. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia ingkar terhadap segala yang disembah selain Allah, haruma maluhu, maka haramlah hartanya. Enggak boleh hartanya diambil gitu. Ya, secara zalim, ya secara paksa. Wadamuhu, haram pula darahnya, nggak boleh disakiti dia gitu ya, nggak boleh ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wajal, kemudian hisabnya, perhitungannya
itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa syarhu hadhihi tarjamah, dan penjelasan dari terjemah penjelasan dari hadis ini gitu ya. Ma ba'daha minal abwab, ini apa yang setelah hadis setelah pembahasan ini oleh Syekh Muhammad ya, dari bab-bab tauhid nanti gitu ya. Syarah dari penjelasan dari terjemah hadis ini gitu. Taib, sekarang kita masuk kepada penjelasan daripada Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Fi sahih ay sahih Muslim ya, di dalam sahih yang dimaksud dan sahih di sini adalah sahih Muslim. Sebagaimana hadis ini kita sebutkan tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian haruma maluhu wa damuhu, apa yang dimaksud dengan ya diharamkan gitu ya, kalau kita artikan secara teks ya, tetralek ya, diharamkan harta dan darahnya, artinya apa, maksudnya apa itu? Kata Syekh Shalih Al Fauzan yaitu muni'a akhdhu malihi, dilarang gitu. Dilarang ngapain? Akhdhu malihi, mengambil hartanya. Wa qatlihi, dan dilarang juga, dilarang artinya diharamkan ya, membunuhnya. Binaan ala ma dhahara minhu, ya berdasarkan sesuatu yang tampak darinya, artinya dia sudah mengucapkan sesuatu yang dengan ucapan tersebut ya seseorang itu sudah ya terjaga hartanya dan darahnya. Mungkin ada yang mengatakan, tapi Ustaz, kalau bagi yang nggak mengucapkan seperti itu apakah nggak terjaga gitu ya harta dan darahnya? Maka jawabannya adalah dilihat daripada konteksnya, dilihat daripada ma zahara minhu ya, apa yang tampak darinya. Kalau seandainya orang kafir gitu ya, yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, kemudian yang tampak baginya adalah udwanan wa qitalan lil musyriki lil mu'minin, mereka ternyata memusuhi dan memerangi kaum muslimin, maka ini masuk kategori orang kafir harbi. Kafir yang seperti inilah yang boleh diperangi gitu, yang halal hartanya kalau kita perang dengan kafir ini, hartanya menjadi ghanimah, menjadi fai, menjadi harta rampasan perang kafir seperti ini gitu. Bukan seluruh orang kafir gitu ya, bukan orang kafir yang ada di negeri kita sekarang, nggak ada itu. Orang kafir yang ada di negeri kita itu adalah musta'man gitu, orang kafir yang diberikan keamanan oleh pemerintah, itu haram untuk diganggu gitu ya. Dan juga mereka termasuk mu'ahad, yang ada perjanjiannya, kan ada undang-undang, ada apa namanya itu, kesepakatan dengan pemerintah, ada perjanjian dengan pemerintah. Maka barang siapa yang mengganggu orang kafir yang ada di negeri kita ini, yang sudah di apa namanya itu dilindungi oleh negara kita, masuk ke dalam hadis Nabi, man qatala mu'ahadan falam yajid rihal jannah, barang siapa sengaja membunuh orang kafir yang dilindungi, yang ada perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin, maka di hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga, jangan masuk surga gitu ya. Maka dosa besar gitu. Maka sangat suatu kebohongan, suatu kedustaan ya. Hari ini orang menuduh kita Wahabi ya, Ahlussunnah sebagai Wahabi, pintu masuk terorisme, itu suatu kebohongan. Kenapa? Karena kita mengharamkan membunuh orang-orang kafir, yang mana orang kafir itu tidak memerangi kita, itu hukumnya haram. Ini hadirin, bahkan bughat ya, orang-orang yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, itu dalam pandangan kita adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Bahkan kalau diperangi oleh pemerintah nggak apa-apa gitu, karena memerangi orang yang memberontak itu, bughat itu dalam hukum fikih Islam ya, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena mereka menjadi penyebab timbulnya kemudaratan, timbulnya suatu kerusakan di tengah-tengah masyarakat, sehingga apa? Terjadi pemberontakan. Kalau terjadi pemberontakan itu Pak, itu luar biasa. Tidak hanya yang memberontak saja yang kena. Coba tanya kepada bapak-bapak kita yang hidup di zaman peri-peri itu, ya kan? Orang yang nggak masuk peri-peri saja dituduh, bahkan ditembak. Paman saya ya di Padang itu, ya paman nenek saya lah, kakek saya lah gitu ya,
itu pernah dituduh menjadi apa? Tentara peri-peri kan, ketika ada pemberontakan itu. Ditembak dia padahal enggak itu. Akhirnya apa? Kemudaratan jauh lebih besar ditimbang dengan kemesraan. Sehingga dalam hukum Islam pemberontak itu ya bisa dihukum mati gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bukan berarti kita penjilat pemerintah, enggak gitu ya. Tetap ya, kalau pemerintah salah ya kita katakan salah, namun caranya ada adabnya dalam Islam. Dengan cara apa? Dengan cara kita tarik tangannya, empat mata kita nasihati. Kalau sudah kita nasihati udah, ya kan? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menjalankan amanat kita gitu. Namun kalau kita nggak sanggup ya kita sabar. Karena kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang kezaliman pemerintah, namun kita akan ditanya oleh Allah tentang kezaliman yang kita lakukan terhadap ya pemerintah itu ya. Kita nggak akan ditanya kelak di akhirat, kamu dulu kenapa nggak memberontak, nggak demon, nggak ada pak, ya kan? Ditanya di akhirat ya. Namun kita ditanya kenapa kamu mencela pemimpin itu ya, ditanya itu ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena waktu sudah masuk, mungkin kita lanjutkan sedikit Pak ya. Sesudah sholat ya maghrib, ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur, ingkar terhadap apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Maka haruma di sini adalah Allah melarang. Artinya Allah menghalangi gitu, untuk mengambil harta dan menumpahkan serta membunuhnya. Kemudian wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya atas Allah, maksudnya adalah Allah Ta'ala huwallazi yatawalla hisaba man talaffadha bihadhil kalimah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah lah ya yang mengatur perhitungannya gitu. Diserahkan kepada Allah. Allah lah yang menanggung hisabnya gitu. Hisab bagi siapa? Man talaffadha bihadhil kalimah, bagi setiap yang mengucapkan, melafazkan kalimat tauhid ini. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang mengaturnya, Allah lah yang menanggungnya gitu. Fayujazihi ala hasabi niyyatihi wa i'tiqadi, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya berdasarkan niat dan keyakinannya. Jadi orang yang sudah mengucapkan itu dan kemudian dia amalkan la ilaha illallah dan dia ingkar terhadap apa yang disembah selain Allah, maka perhitungannya diserahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sendirilah nanti yang akan berbuat apa yang Allah kehendaki kepada hamba tersebut gitu. Kemudian syarh hadhi tarjamah. Apa yang dimaksud dengan tarjamah ya? Dan penjelasan tarjamah ini, tarjamah dimaksud di sini adalah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tarjamatul kitabi wal bab fatihatuhu ya. Terjemah dari kitab ini maksudnya dan bab, pada bab ini terjemah yang dimaksud pada bab ini adalah fatihatuhu, pembukaannya ya, atau pendahuluannya lah gitu. Nah, jadi ya penjelasan tentang pendahuluannya itu kata beliau ma ba'daha ya, akan datang penjelasannya yang setelah ini gitu ya, yang setelahnya, setelah penjelasan ini dari bab-bab tentang masalah ini gitu. Wal muradu biha huna qauluhu babu tafsiri tauhid wa syahadati la ilaha illallah minal abwab ya, dari bab-bab. Yang dimaksud dengan bab yang disebutkan oleh Syekh di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang dimaksud dengan perkataan beliau penulis adalah, yang dimaksud dengan perkataan beliau bab di sini adalah babu tafsiri tauhid, bab tentang tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah gitu. Memang ya pendahuluannya itu nanti gitu ya, nanti di akhir bab itu dibahas. Kalau seandainya kita buka matannya, memang kalau di buku ini memang ringkas, karena ini mulakhas ya.
Mulakhos itu ada sesuatu yang sudah diringkas kan gitu. Nah, kalau kita buka matannya itu nanti ada faedah-faedahnya yang disebutkan oleh penulis kitab ini, Syekh Muhammad Ibnul Wahab. Jadi di akhir bab ini baru dijelaskan pendahuluan dari pembahasan hadis ini kan gitu. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, makna al-ijmaliyu lil hadis. Makna secara global dari hadis ini. Ini akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Apa makna global dari hadis ini? Kata beliau, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, Rasulullah menjelaskan ya pada hadis ini, annahu la yahrumu qatlul insani wa akhdhu malihi illa bimajmu'i amrayn. Sesungguhnya tidaklah diharamkan membunuh manusia dan mengambil hartanya kecuali disebabkan terkumpulnya dua perkara. Namun dua perkara ini secara umum. Dari dua perkara ini ada nanti rincian-rinciannya gitu. Al-awwalu, perkara yang pertama, qaulu la ilaha illallah, adalah ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun ya dia mengucapkannya itu pas perang gitu. Karena memang disebutkan dalam kisah ya peperangan kaum muslimin ya Zaid ada seorang sahabat yang masih dekat hubungannya dengan Nabi. Zaid ya dahulu ya pernah membunuh orang kafir Quraisy ya dalam peperangan ya, dan orang itu sebelumnya mengucapkan la ilaha illallah, namun Zaid mengatakan ini hanya dalam rangka supaya terhindar dari pedangku gitu. Maka ketika terdengar berita ini sampai kepada Rasulullah, Rasul marah gitu. Lantas Rasul bertanya, aqatal tamang qala la ilallah, apakah engkau betul ya sudah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ya, maka Zaid mengatakan dia hanya hanya takut ya, dengan pedang itu hanya alasan sah saja ya kan. Maka Nabi marah mendengarkannya, lantas Nabi mengatakan ya, apakah engkau telah hasyaka hal syakakta gitu ya, apakah engkau telah membelah saudarahu gitu ya, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu ya bahwasanya dia ya hanya takut karena pedangmu gitu. Maka apa yang akan engkau pertanggungjawabkan nanti terhadap kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan? Akhirnya ya sahabat ini rujuk ya dan menyesali apa yang telah dia lakukan, karena nggak tahu juga sahabat ini kayak gitu. Iya. Artinya ya terkadang sahabat ada ilmu yang luput dari mereka, namun bedanya sahabat ya mereka langsung dikasih tahu dan diingatkan oleh Rasulullah, sehingga ilmunya sahabat itu lebih tinggi daripada ilmunya orang yang paling alim selain para sahabat. Nah gitu. Kenapa? Karena sahabat berguru langsung kepada Rasulullah. Kalau sahabat itu keliru, langsung diluruskan oleh Rasulullah. Kalau orang sekarang walaupun dia alim kan nggak masum, kalau keliru siapa yang meluruskan kan gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwasanya ilmunya para sahabat itu jauh lebih luas, jauh lebih dalam, lebih tinggi dibandingkan ilmu orang-orang selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ketika orang mengucapkan la ilaha illallah maka haram Pak ya, walaupun zahirnya kita tahu dia mengucapkannya, enggak boleh kita ganggu gitu. Kemudian yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Perkara yang kedua adalah ketika ya dia ingkar terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa iza wujida hadanil amrani wajabal al-kuffu anhu zahiran wa tafwidhu batinihi ila Allah. Kan jelas sekali. Apabila didapati dua perkara ini pada seseorang, maka wajib seseorang itu menahan diri darinya, walaupun dia mengucapkan secara zahir itu. Wa tafwidhu batinihi, dan kita serahkan urusan batinnya, urusan niatnya kepada Allah. Enggak boleh kita suuzon ya. Oh itu pura-pura Islam aja itu ya, nggak boleh gitu. Di mana kita tahu kan gitu. Maka al-hukmu ala zahir ya, menghukumi seseorang itu ya tergantung apa sesuai dengan zahirnya yang tampak gitu. Karena yang batin kita nggak ada yang tahu, niat orang nggak ada yang tahu Pak.
kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana shadiqan fi qalbi jazahu bi jannatin naim. Kalau seandainya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu shadiqan, jujur fi qalbi, dalam hatinya, jazahu, Allah akan membalasinya bi jannatin naim, dengan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa in kana munafiqan, sebaliknya kalau dia munafik, ya, bohong rupanya, karena orang munafik ini kan pura-pura Islam. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah juga, Pak, namun pura-pura tidak ikhlas, tidak membenarkan kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya dia munafik, azabahul adzabal alim, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih gitu. Wa amma fi dunya, sedangkan hukumannya di dunia, fal hukmu ala zahir, maka kita hanya menghukumi seseorang itu sesuai dengan keadaan zahirnya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, iya, kita katakan dia sudah muslim. Tapi gini-gini, iya, kita nggak boleh menghukumi batinnya, urusan niatnya. Itu hanya dia dan Allah, hanya Allah dan dia yang mengetahuinya. Maka kita mengatakan dia sudah muslim itu. Ya, nggak boleh kita bilangkan supaya cari follower itu, ya, munafik dia itu, nggak boleh gitu, ya. Iya, kalau dia mungkin dia memang bodoh gitu, ya. Memang ilmu dunia bagus dia, kemudian teman-temannya pun banyak orang liberal, orang yang pemahaman menyimpang gitu, ya. Maka kewajiban kita mendoakan, kalau bisa kita menasihati, kita nasihati aja itu. Jangan sampai kita bilang pura-pura dia itu masuk Islam, ya. Itu nggak boleh, ya. Karena ini menyelisih daripada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah fal hukmu ala zahir, itu kaidah itu. Ya. Kemudian apa kaitan, ya, hadis ini terhadap bab yang kita bahas? Bab apa, Bang, yang kita bahas sekarang? Bab tentang apa, Bang? Tafsir tauhid. Jadi apa kaitan hadis ini terhadap tafsir tauhid dan syahadat la ilallah itu apa gitu? Maka beliau menjelaskan anna min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, ya, wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Sesungguhnya di antara perkara yang paling agung, yang paling besar, yang menjelaskan makna la ilallah adalah penjelasan yang paling besar lah gitu, ya, tentang makna la ilaha illallah adalah al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Ingkar, kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Karena dalam hadis ini, ya, Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini syahidnya, ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia itu ingkar, Pak, dia itu kufur, ya, makanya di dalam hadis ini terdapat dua rukun tauhid juga. Apa itu? Al-nafyu wal isbat. Iya. Iya, isbatnya man qala la ilaha illallah. Enggak apa-apa juga kalau dibalik gitu, ya. Namun substansinya ada, ya. Intinya ada gitu. Kemudian mana an-nafyunya? Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Jadi di antara makna tauhid itu, di antara makna tauhid, penjelasan tauhid yang paling besar adalah makna la ilallah yang paling besar adalah apa? Orang itu ingkar kepada segala yang disembah kepada selain Allah, itu. Dan dia hanya, ya, beriman, tunduk patuh kepada Allah saja. Berarti dia sudah merealisasikan tauhid dalam kehidupannya. Jadi orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa mengamalkan la ilaha illallah, kemudian yang kedua, dia itu ingkar kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka sungguh dia telah mentauhidkan Allah. Dan itulah makna dari tafsir atau makna penjelasan dari la ilaha illallah, dari kalimat tauhid. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, ya, tantangan umat Islam sekarang besar, ya, karena sekarang luar biasa orang-orang yang mengkaburkan makna tauhid itu luar biasa, Pak. Bergerak di perguruan tinggi mereka, bahkan sekarang di pemerintahan gitu, ya. Iya, nggak boleh kita menyalahkan Tuhan-Tuhan yang lain gitu, ya, agama-agama yang lain, ya. Karena setiap agama itu pasti ada Tuhannya kan gitu. Iya nggak, Pak? Iya. Nasrani ada Tuhannya siapa? Nabi Isa mereka pertuhankan.
apalagi Hindu Buddha ya, berapa banyak Tuhan-Tuhan mereka gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sekarang narasi yang mereka buat, bagaimana orang-orang yang mengingkari agama lain selain Islam itu, mereka giring opini itu dengan tuduhan mereka adalah kaum radikalis, kaum ekstremis gitu ya. Kaum apa? Kaum yang kolot lah kata mereka. Padahal ini adalah perkataan Allah. Allah sendiri yang suruh kita mengatakan itu gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendangkalan tauhid sekarang luar biasa. Maka sudah menjadi kewajiban kita sekarang bagaimana kita memarakkan tauhid ini. Kita jelaskan ke masyarakat ya. Kita kita gaungkan tauhid ini, Pak ya. Iya. Sehingga ada pembandingnya. Sekarang luar biasa memang ya, buku-buku sekarang, buku-buku agama sekarang semuanya toleransi. Namun toleransi yang mengarah kepada kebablasan gitu ya. Bukan toleransi yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau toleransi kita harus toleransi, ya kan? Namun toleransi bukan berarti kita mengiyakan kekufuran ya. Toleransi bukan berarti kita diam terhadap kekufuran, tidak mengingkari yang kufur. Sehingga nggak boleh lagi bilang kafir kan gitu kepada non muslim gitu ya. Yang kafir itu orang nggak percaya sama Tuhan. Jadi yang kafir menurut istilah liberal sekarang itu siapa, Pak? Yang ateis saja, yang ingkar sama Tuhan. Tapi orang Nasrani kan percaya Tuhan juga, nggak boleh kita kafirkan. Berarti ya iblis nggak boleh kita kafirkan dong gitu. Kenapa? Karena iblis juga percaya sama Allah, ya kan? Padahal iblis adalah makhluk yang terkutuk, makhluk yang kafir, terlaknat gitu ya. Ya karena apa? Karena iblis enggak patuh kepada Allah. Orang non muslim itu mana patuh sama Allah? Kalau patuh dia akan mengucapkan syahadat gitu ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syubhat yang sangat luar biasa. Ya kalau kita tidak mendalami tauhid ya, dikhawatirkan dia terkena syubhat yang menyamar-nyamar ini. Yang kita khawatirkan adalah anak-anak ya Pak ya. Anak-anak sekarang itu takut kita ya dengan adanya sekarang itu materi pembelajaran oleh orang liberal yang menguasai sekarang itu. Ini luar biasa gitu ya. Ya, takut kita diajarkan anak-anak kita nggak boleh lagi ya kita mengatakan salah ya. Orang-orang non muslim itu kita itu harus tenggang rasa boleh, tapi bukan dalam masalah prinsip agama kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenggang rasa itu dalam masalah sosial itu boleh. Ya kan, misalnya orang Nasrani dia jatuh ya kita tolong juga, ada tenggang rasa kita gitu ya. Kita bantu, bahkan Islam mengajarkan seperti itu. Kita berbuat baik tidak hanya kepada orang Islam saja. Seluruh hamba Allah baik itu yang muslim kafir boleh kita berbuat baik, bahkan pada binatang saja ya kan. Yang haram pun binatangnya nampak babi gitu ya. mau diinjak, mau digiling ya. Boleh kita selamatkan gitu walaupun dia najis ya, dagingnya haram. Nah, tetap ya kita boleh untuk memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Itulah prinsip Islam. Namun sekarang kan enggak ya. Nah, seolah-olah yang namanya toleransi itu ya kita menganggap benar juga ya kekufuran, kemaksiatan, segala sesuatu yang bertentangan dengan agama kita. Tentu ini adalah toleransi yang tidak benar dan toleransi yang sudah kebablasan. Maka dengan kita mempelajari terus agama Islam dengan sesuai dengan manhajnya Rasulullah dan para sahabat, dengan begitu ya mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya di atas agama Islam ini, di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena mengingat waktu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kalau masih ada takdir kita untuk bersua ya, maka kita akan bahas tentang pelajaran atau faedah dari hadis ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.